Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Julianto, NIM 220431101047, Prodi Teknik Elektro kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman, yaitu pernyataan if else majemuk. Percabangan if else majemuk sebenarnya merupakan pengembangan dari struktur if dua kondisi, karena percabangan ini akan menambahkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Artinya, dalam pernyataan if lebih dari dua kondisi, jika kondisi bernilai benar, maka perintah satu akan dikerjakan. Namun, jika kondisi satu salah, maka akan mengecek kondisi, dan jika kondisi dua bernilai benar, maka perintah kedua akan dikerjakan. Nah, jika kondisi kedua juga salah, maka akan mengecek kondisi berikutnya dan akan mengerjakan perintah pada struktur bol yang memiliki kondisi bernilai benar. Seandainya tidak ada kondisi yang bernilai benar, maka akan mengerjakan perintah yang berada pada struktur bol X. Nah, untuk materi berikutnya membahas tentang pernyataan switch case, di mana switch case sama seperti pernyataan if else. Pernyataan switch case juga merupakan pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan. Namun, penggunaan pernyataan switch case lebih sempit karena perintah ini hanya digunakan untuk memeriksa data yang bertipe integer atau karakter. Nah, untuk materi yang ketiga akan membahas tentang pernyataan nested for. Pernyataan nested for inisialisasi merupakan nilai awal yang diberikan kepada suatu variabel tertentu yang kemudian akan digunakan sebagai counter. Selama nilai i masih memenuhi syarat kondisi, maka pengeksekusi baris perintah di dalam blok for dapat dilakukan. Ketika nilai variabel 1 mencapai suatu nilai tertentu atau kondisi bernilai false, maka perulangan akan dihentikan. Inisialisasi hanya akan dieksekusi sebanyak satu kali pada awal proses perulangan. Kondisi merupakan bagian yang akan diuji setiap akan dilakukan perulangan. Selama kondisi bernilai true atau benar, maka statement di dalam blok perulangan for akan dieksekusi. Setelah pengeksekusian, kondisi dikembalikan diuji setelah proses increment atau decrement dilakukan. Nah, increment atau decrement adalah bagian yang berfungsi untuk merubah nilai dari variabel pada bagian inisialisasi. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan contoh coding tentang if else majemuk, terus pernyataan switch case, dan pernyataan nested for. Di sini saya akan membuat pemrograman tentang menggunakan bahasa C++, menggunakan aplikasi kode blok. Nah, untuk pertama kita buka file, lalu kita pilih new, kita pilih project. Nah, kemudian kita pilih construct application menggunakan bahasa C++. Nah, untuk project kali ini kita beri nama if else. If else majemuk. Nah, untuk pertama kita pilih source, kemudian kita main cpp. Nah, dimana kita di sini kita memberikan tambahan yaitu include konioha, kita menggunakan include konioha, kemudian kita tambahkan lagi menggunakan include stdoh. Nah, stdoh. Kemudian kita using name sini kita biarkan terlebih dahulu. Nah, di integerment ini kita biarkan, kita langsung menuju ke code. Nah, untuk pertama kita code ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan fungsi float.
Dimana fungsi float ini adalah sebagai untuk menyimpan data. Fungsi float pertama ini pendapatan. Fungsi float pendapatan, lalu koma. Nah, ini kita tambahkan float lagi, yaitu jasa sama dengan 0. Kemudian koma lagi. Komisi sama dengan 0. Koma, spasi lagi, total sama dengan 0. Nah, jangan lupa kita kasih tanda petik koma. Kemudian lanjut ke berikutnya, kita menggunakan yaitu code di mana itu berfungsi sebagai untuk menampilkan di layar code tentang pendapatan hari ini. Pendapatan hari ini, lalu kemudian titik, kita kasih tanda petik 2 di atas. Jangan lupa kita berikan ini. Nah, kemudian kita menggunakan sin itu yaitu untuk memasukkan outputan. Sin pendapatan. Sin pendapatan, jangan lupa diberi titik koma. Habis dari sin pendapatan, kita menggunakan fungsi if, di mana fungsi if ini sebagai penyeleksi. Pendapatan ini sama dengan 0, lalu kita beri dan pendapatan itu sebesar 200.000. Lalu kita menggunakan blok baru. Nah, di blok baru ini kita menggunakan jasa yaitu sama dengan sebesar 10.000. 10.000, mohon maaf. Lalu kemudian tanda petik koma, spasi, komisi sebesar sama dengan 0 kali 1, 0,1. Jangan lupa diberi tanda kali. Pendapatan. Nah, pendapatan. Nah, untuk berikutnya kita menggunakan else if. Nah, else if ini yaitu sebesar dalam kurung pendapatan kurang sama dengan 500.000. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan blok baru. Nah, di blok baru ini kita tuliskan jasa yaitu sama dengan 20.000. Lalu sisa titik 2 komisi sebesar sama dengan 0,15. Pendapatan. Jangan lupa kita kasih gini. Nah, untuk selanjutnya
kita menggunakan fungsi else. Enter, lalu kita menggunakan blok baru. Else ini berisikan jasa sama dengan 30.000. Nah, kemudian ini komisinya, komisi sama dengan 0, 2, pendapatan. Oke, ya. Pendapatan jadi 2. Pendapatan 0,2. Nah, dari sini kita menuju dari sini kita akan menuju di garis miring petik menghitung total. Nah, dimana ini berwarna abu-abu dikarenakan garis miring memiliki fungsi sebagai agar tidak ditampilkan ke layar. Kemudian kita enter. Nah, itu total. Total itu sama dengan komisi ditambah jasa. Jangan lupa petik koma. Enter lagi. Code yang dimana memiliki fungsi sebagai untuk menampilkan ke layar. Code uang jasa, uang jasa Rp titik, jangan lupa tanda petik 2, lalu itu yaitu jasa PN handles, jangan lupa petik dengan 2. Kemudian lagi code uang komisi RP ini titik, jangan lupa kasih tanda petik 2. Nah, lalu kita pilih ini komisi handles. Nah, kemudian kita enter lagi menggunakan fungsi code itu sama dengan tanda petik 2. Lalu kita hitung handles. Nah, kemudian menggunakan fungsi code hasil total. Titik RP titik, jangan lupa tanda petik 2. Nah, total jangan lupa kita kasih handles. Itu handles. Nah, untuk langkah terakhir kita menggunakan gauge. Tawar. Nah, di mana gauge ini berarti pemrograman ini telah berakhir. Kemudian kita coba untuk build and run.
Mohon maaf, di sini terdapat sedikit kesalahan di alis pendapatan. Oh, ini kita kurang menggunakan tutup. Coba kita pilih kembali. Nah, di sini sudah bisa di run dan kita uji coba. Misal kita memasukkan nominal sebesar 250.000, lalu kita enter. Nah, di mana uang jasa sebesar 20.000, uang komisi sebesar 37.500. Hasil totalnya 237.500. Nah, ini dinyatakan bahwa pemrograman kali ini berhasil. Di sini saya akan membuat sebuah pemrograman tentang Sweetcash. Untuk pertama kita menuju source, lalu mengisi PP. Nah, di mana ini terdapat include stream, kita tambahkan include menggunakan include stdoa. Nah, kemudian kita tambahkan lagi include stream stdoa konioha. Kemudian di using namespace ini kita biarkan saja. Nah, lalu kemudian instrument. Nah, untuk ini kita terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan fungsi char. Kita masukkan menggunakan fungsi char kode. Kemudian enter. Mohon maaf, jangan lupa diberi petik koma, enter. Nah, code ini dimana untuk menampilkan ke layar, yaitu masukkan kode barang. Kode barang yaitu A hingga C, lalu kita tutup kurung. Ini titik 2. Ini titik 2, lalu petik. Kemudian enter. Lalu kita menggunakan sin untuk memasukkan notukan, sin kode, kemudian ke sini, lalu kita enter lagi. Kita memasukkan fungsi switch. Jadi switch kode, kemudian kita enter. Nah, dimana ini kita menggunakan blok baru. Di blok baru ini kita ketik cache, dimana cache untuk cache A, kita menggunakan A besar. Kemudian kita jangan lupa diberi titik 2. Nah, kita enter, cache sama dengan A, lalu kita tambahkan lagi juga cache itu menggunakan A kecil. Mohon maaf, cache kita menggunakan A kecil. Nah, kemudian kita kasih titik 2, enter. Nah, lalu kita menambahkan code yang dimana itu berfungsi sebagai untuk menampilkan ke layar. Code
alat olahraga dua, terus kita kasih ini. Lalu kita enter, kita beri break. Nah, kita beli break terus dua. Dimana break ini kita gunakan karena berfungsi sebagai menghindari eksekusi pada cache yang ada di bawahnya dan menghentikan program ketika value pada cache itu sama. Break, kita mau enter lagi. Nah, kita menggunakan cache, menambahkan seperti yang di atas pemrograman ini. Cache B besar. Nah, di sini D2, maaf. Lalu kita enter, menggunakan cache lagi, menggunakan B kecil. Nah, dimana jangan lupa D2, kita enter lagi. Nah, lalu kita menambahkan yaitu code. Code yang dimana ini bertuliskan alat elektronik. Nah, jangan lupa kita kasih tanda petik 2, lalu kita titik koma. Untuk selanjutnya kita enter lagi. Lalu kita kasih dengan break. Enter. Nah, di sini ini saya akan membuat cache yang ketiga ya, cache C. Lalu kita enter lagi, kita menggunakan cache lagi yaitu C kecil. Lalu kita enter lagi. Nah, di mana di sini saya menggunakan code untuk memenuhi layar yang bertulis pakai alat musik. Yang lupa itu. Nah, habis itu kita beri break. Koma, enter. Nah, lalu kita menggunakan fungsi default. Nah, default titik 2, dimana default ini berfungsi untuk mengeksekusi statement alternatif jika nilai yang kita masukkan tidak sama. Di situ kita enter, kita menggunakan code. Anda salah memasukkan kode. Lalu kita beri tanda petik 2, jangan lupa petik koma. Nah, habis itu kita enter lagi, kita kasih break. Nah, break petik 2. Nah, habis break kita menggunakan penutup ini, kita enter, kita menggunakan catch. Nomor awal, terus ini petik koma. Nah, dimana catch ini menandakan bahwa pemrograman ini telah selesai. Untuk sekarang kita coba untuk build and run. Nah, di sini sudah langsung berfungsi. Nah, misal ini kan di build and run kita masukkan masukkan kode A, lalu kita enter. Nah, di sini akan memunculkan alat olahraga. Nah, dimana ini dinyatakan bahwa pemrograman kali ini benar. Di sini saya akan membuat sebuah pemrograman yang menggunakan fungsi for.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Untuk yang pertama, include in stream. Nah, ini kita tambahkan dengan include Konioha. Dengan include Konioha. Nah, untuk berikutnya kita akan menambahkan juga dengan include stdioha. Nah, yang berikutnya kita ada using namespace. Jadi ini kita biarkan terlebih dahulu. Nah, akhirnya kita menuju di integerment. Ini integerment adalah sebuah awal dari pemrograman. Untuk code ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan masukkan integer a. Integer a titik koma. Nah, kemudian enter. Nah, ini kita akan menggunakan fungsi for. Ya, fungsi for itu dimana memiliki arti pengulangan. Nah, untuk pemrograman kali ini for memiliki integer a sama dengan 20. Nah, lalu titik koma. Kemudian integer a lebih besar sama dengan dari 1. Nah, jangan lupa dikasih titik kedua. Untuk selanjutnya kita kasih decrement a. Lalu jangan lupa tanda komanya terlebih dahulu. Nah, untuk dari sini kemudian di pemrograman kali ini membutuhkan code. Code itu yang dimana digunakan untuk menampilkan ke dalam layar. Nah, code integer a, lalu kemudian titik koma. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan get. Nah, dimana get ini adalah menandakan bahwa pemrograman kali ini telah sampai. Nah, mari kita coba untuk run. Mohon maaf, ini ada kesalahan di mana get kurang tanda petik sama koma. Lalu kita coba lagi run. Nah, ternyata di sini berhasil. Di sini di run akan menampilkan angka dari 20 hingga ke 1. Di sini saya akan membuat pemrograman untuk quiz 0. Nah, untuk sebelumnya saya sudah siapkan untuk include Instagram, include Konioha, dan include stdioha. Nah, untuk using namespace steady ini tinggal kita biarkan terlebih dahulu. Lalu, nah untuk code ini kita hapus. Nah, kita hapus. Lalu kita menggunakan fungsi int data, integer data, integer data sama dengan 2,5, 2,6, 8, dan 9. Nah, jangan lupa untuk terakhir dikasih titik koma. Lalu kita enter. Dimana kita membutuhkan int integer a ya sama dengan CEO of data, dimana CEO berfungsi sebagai memberikan jumlah penyimpanan dalam byte yang diperlukan menyimpan di objek data CEO ataupun CEO of data
Jangan lupa untuk dikasih. Lalu untuk berikutnya yaitu kita menggunakan fungsi integer i, dimana fungsi ini sebagai mengelompokkan variabel yang bernilai karakter ataupun huruf. Nah, untuk ini dikasih titik koma. Nah, lalu lanjut, dimana kita membutuhkan yaitu code cof data, lalu garis miring cof data cof lagi data, cof data, jangan lupa beri 0. Nah, kemudian kita kasih titik koma. Untuk selanjutnya kita menggunakan fungsi for, dimana fungsi for itu sebagai pengulangan. Nah, fungsi for ini memiliki nilai i sama dengan a min 1 i lebih besar sama dengan 0. Lalu kita beri i increment berhubung. Nah, mana for adalah sebuah pengulangan. Nah, untuk inisial i ini sebagai inisialisasi. Nah, untuk satu ini 0 sebagai perulangan, dan untuk integer i ini sebagai nilai pencacah mundur. Nah, terus langkah selanjutnya kita membutuhkan yaitu fungsi code yang dimana digunakan untuk menampilkan layar data i. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir, dimana kita menggunakan fungsi get. Nah, untuk pemrograman kali ini coba kita run. Mohon maaf ada kesalahan. Oh, di sini kesalahan terdapat di sini. Nah, coba kita beneran. Nah, dimana ini di run akan menampilkan angka yaitu 9862, dimana yang sebelumnya dalam pemrograman itu terdapat angka 2, 6, dan 89 untuk kuis yang ke-1. Nah, dimana sebelumnya saya sudah menyiapkan yaitu include string dan include string, include continua, include stadia. Nah, untuk using namespace ini kita biarkan terlebih dahulu. Nah, mari kita melakukan coding. Untuk pertama, kita menggunakan fungsi integral. Nah, dimana h ini adalah kapital H besar. H besar itu yaitu sama dengan 0. Nah, jangan lupa dikasih titik lalu kita enter. Nah, untuk langkah berikutnya kita menggunakan integer i. Nah, integer i itu dimana yaitu untuk mengelompokkan variabel yang bernilai karakter maupun huruf. Integer i, j. Lalu kita beri titik koma. Nah, untuk berikutnya kita menggunakan fungsi char. Oh, mohon maaf ya, fungsi char. Fungsi char ini yaitu sebagai mengelompokkan variabel yang bernilai karakter ataupun huruf. Nah, char kalimat yang saya gunakan yaitu sebesar 100, batas 100. Jangan lupa dikasih tanda petik koma. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan yaitu code yaitu dimana fungsi code memiliki
fungsi untuk menampilkan ke layar. Fungsi code lalu kita beri, nah dimana nah masukkan kata sembarang, jangan lupa beri titik 2 lalu. Nah, untuk langkah selanjutnya sehabis melakukan itu kita menggunakan fungsi sin getlines. Ya, dimana fungsi sin getLine ini untuk membaca spasi pada setiap karakter. Sin getlines yaitu kalimat. Nah, habis ini lalu dikasih beri titik koma integer i plus. Nah, dimana plus ini yaitu increment i. Nah, habis dari increment i kita menuju menggunakan fungsi for, dimana fungsi for sebagai pengulangan. For i sama dengan 0, koma i lebih kecil mulai fungsi Sterlen. Nah, dimana fungsi Sterlen ini sebagai menghitung panjang karakter. Fungsi Sterlen kalimat. Nah, jangan lupa diberi titik koma integer increment i. Mohon maaf, ini terdapat kesalahan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membuat blok baru. Nah, di blok baru ini kita menggunakan fungsi if. Nah, fungsi if itu kan sebagai pengulangan, yaitu if kalimat pengulangan kalimat i. Nah, kalimat i lebih besar sama dengan kalimat i lebih besar sama dengan 65 dan kalimat i nah, mohon maaf dan kalimat i. Nah, itu kalimat i kurang sama dengan 90, tutup kurung. Untuk berikutnya kita enter, lalu kita membuat blok baru lagi. Nah, dimana blok baru ini kita beri H besar sama dengan plus sama dengan 1, lalu titik koma. Kita lanjut untuk proses berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi code. Jumlah kapitalnya adalah titik 2. Nah, ini adalah titik 2 lalu kita
ini H besar handles. Mohon maaf ini terdapat kesalahan. Handles. Jangan lupa diberi titik koma, kemudian kita enter. Nah, kita menggunakan fungsi lagi yaitu sebagai code. Sebagai code huruf kapitalnya adalah nah, lalu untuk langkah berikutnya kita menggunakan fungsi for. Fungsi for dalam kurung J sama dengan 0. Nah, kemudian titik koma, lalu kita menggunakan juga J lebih kecil stern. Nah, di mana strlen ini memiliki fungsi sebagai untuk menghitung panjang karakter. Misalnya kalimat kalimat yaitu titik koma J dekemen. Nah, lalu langkah berikutnya kita akan tutup. Nah, kita tutup menggunakan blok baru, di mana kita menggunakan fungsi if. Nah, kalimat J. Nah, kalimat J lebih besar sama dengan A. J lebih besar sama dengan A, dan kalimat J yaitu kurang sama dengan Z. Kemudian kita menggunakan fungsi code lagi. Fungsi code itu kalimat J. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, untuk langkah berikutnya kita menggunakan yaitu return, di mana bahwa kode ini akan selesai. Return 0. Nah, untuk ini kita coba untuk build and run. Ini ada sedikit kesalahan di mana masukkan kata sembarang, kemudian nah, mari kita coba run kembali. Sin getlins kalimat. Mohon maaf. Di sini terdapat sin getlins kalimat yaitu koma 100. Nah, coba kita run. Ternyata di sini kita bisa. Nah, kita coba lah. Untuk huruf kapitalnya kita menggunakan bahasa JJZ
Nah, untuk huruf kecilnya kita enter. Nah, di mana di sini terdapat jumlah kapitalnya adalah 1. Huruf kapitalnya adalah B. Di sini saya akan membuat pemrograman untuk kuis kedua. Untuk sebelumnya saya sudah menyediakan di sini include iostream, include stream, include string, dan include studio. Untuk using namespace ini kita biarkan terlebih dahulu, lalu kita menuju integer main. Nah, untuk ini kita hapus. Nah, untuk pemrograman kali ini pertama kita menggunakan fungsi char. Nah, yang dimana fungsi char sebagai mengembalikan karakter yang ditentukan oleh angka. Minimal 100. Jangan lupa diberi titik koma. Lalu untuk langkah selanjutnya titik koma. Nah, lalu enter. Kita menggunakan fungsi string char. Kemudian kita menggunakan fungsi sebelumnya string char ini berfungsi untuk memanipulasi akses teks dengan berbagai cara. Nah, berikutnya kita menggunakan fungsi int a, dimana interval ini untuk memasukkan datanya. Nah, selanjutnya kita beri count. Nah, ini kita kasih masukkan kalimat. Nah, dimana code ini untuk berfungsi sebagai untuk menampilkan ke layar. Enter. Kita menggunakan fungsi getLine. Nah, getLine itu digunakan untuk mendapatkan input string dalam satu baris. GetLine sin char. Lalu kita enter. Kita menggunakan fungsi for. Nah, fungsi for ini adalah sebagai pengulangan. Nah, pengulangan untuk a yaitu sama dengan 0 titik koma, kemudian a lebih kecil 100, dan a increment plus. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita membuat blok baru. Nah, untuk blok baru ini kita menggunakan fungsi if, dimana if itu untuk pengulangan atau penyeleksian. If nah, a ini lebih besar sama dengan 65 dan mohon maaf. Nah, cut a Nah,
karet A yaitu lebih kecil sama dengan 90. Ini kita kasih titik pun. Untuk selanjutnya kita menambahkan blok baru dengan yaitu char. Nah, karena ini untuk karakter integer A. Karakter integer A yaitu karakter integer A sama dengan char di mana char A. Nah, plus 32. Nah, plus ini itu increment 32. Lalu petik koma. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu langkah berikutnya kita menggunakan fungsi else if. Nah, di fungsi else if ini kita menggunakan char A ini lebih besar sama dengan 97. Nah, lebih besar sama dengan 97 dan char A lebih kecil sama dengan 122. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menambahkan blok baru. Nah, di sini menggunakan fungsi char A sama dengan decrement 32. Maaf. Ini tersencor. Decrement 32. Nah, untuk berikutnya, di sini kita menambahkan fungsi penutup. Nah, di sini kita menambahkan fungsi code yaitu untuk menampilkan ke layar. Nah, untuk terakhir kita menggunakan return. Nah, return ini menunjukkan bahwa pemrograman kali ini telah selesai. Ini coba kita run terlebih dahulu. Ternyata masih ada kesalahan. Nah, coba kita ternyata ada kesalahan. Nah, di sini kita menggunakan piran kita contoh yaitu dengan bagus. Lalu kita enter lagi. Nah, untuk ini pemrograman kali ini dinyatakan benar. Di sini saya akan membuat pemrograman untuk kuis ketiga. Untuk sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan. Nah, pertama ini terdapat include new string. Nah, juga ada origin namespace studio.
lalu interjemen. Nah, di sini kita hapus saja ini terlebih dahulu. Nah, untuk pemrograman kali ini kita menggunakan fungsi integer A, ya sebanyak batasnya itu maksimal itu 5. Integer A 5. Nah 5 itu terdiri dari bilangan dimulai dari 9, terus 8, 7, 6. Nah 7, 6, lalu 1. Nah untuk ini kita jangan lupa tanda titik koma. Nah berikutnya kita memasukkan integer B dengan batas maksimal itu terdiri dari 5 angka. Nah, integer B sama dengan yang terdiri dari mulai 3, 2, 3, 0,5. Lalu kita beri tanda titik koma. Maaf, kita tutup dulu. Nah, selanjutnya enter. Kemudian integer B yang dengan batas maksimal angka terdiri dari 5 kita berikutnya integer B yang terdiri dari 5 memiliki angka ya sebesar mulai dari 9,8,7 9,8, 3,5 terus 8 tutup. Nah jangan lupa titik. Lalu kita enter. Sini integral C yaitu memiliki batas banyak angka yaitu 5. Nah integral C ini, lalu lanjut enter integral I, C 2. Kita enter. Kita menggunakan intersection intersection yang sama dengan 0, dicari. Kita menggunakan fungsi for. Fungsi for itu untuk pengulangan. Nah ini didapat dari angka I sama dengan 0, lalu I kurang dari sama dengan 4. I kurang dari sama dengan 4, lalu kemudian I decrement setelah dari sini kita membuat blok baru. Nah kita membuat blok baru, dicari yaitu sama dengan A ini jangan lupa tanda petik center, yaitu menggunakan fungsi for pengulangan tadi. Fungsi for maka C sama dengan 0, lalu itu C kurang dari sama dengan 4. Nah ini juga menggunakan decrement C decrement plus. C 4, lalu
Nah, untuk selanjutnya kita juga menggunakan blok baru lagi yang berisi fungsi if. Fungsi if dicari sama dengan kali dicari B. Nah, cari B ini C. Untuk selanjutnya enter. Nah, di sini juga kita membuat baru if. Nah, B baru yaitu C intersection. Nah, C intersection sama dengan dicari titik dua maaf dicari dua. Berikutnya kita menggunakan fungsi intersection decrement plus nah ini jangan lupa kita kasih fungsi break yang dimana break ini berfungsi sebagai berhenti. Nah, setelah dari sini ada tiga. Nah, ketika kita menggunakan fungsi if interaction sama dengan 0 kurung, kemudian kita enter, lalu kita tambahkan code untuk menampilkan ke layar. Code ini berisi tentang code, tidak ada interaksi. Titik lalu titik. Nah, ini kita menggunakan fungsi s, lalu kita enter. Kita membutuhkan blok baru s. Nah, di sini kita akan menampilkan ke layar dengan menggunakan fungsi code endless interseksi titik dua. Nah, interseksi titik dua lalu kita menggunakan fungsi for, di mana for sebagai pengulangan yang dari i sama dengan 0 titik kemudian interaction maaf ya, intersection dari decrement i. Nah, dari decrement i. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi code untuk menampilkan ke layar code c i. Nah, code c i maaf code i lalu kita enter. Nah,
sini kita menggunakan unsur return 0. Nah, di mana return ini menunjukkan bahwa pemrograman kali ini telah selesai. Nah, ini kita coba untuk build-in run, apakah bisa. Oh, ternyata masih ada kesalahan dalam baris ke-12. In intersection sama dengan 0, ini 0. Coba kita build-in run kembali. Ternyata masih ada ya kesalahan, di mana C di sini kita berarti kekurangan sama dengan terdapat masih ada kesalahan, yaitu for i sama dengan 0 petik i interaction. Untuk pemrograman kali ini saya kurang teliti dalam melakukannya. Nah, di sini juga ternyata saya masih ada Nah, akhirnya bisa di build-in run. Nah, di sini tertuliskan interaksi sebanyak 9 dan 8. Nah, kalau kita enter. Nah, berarti pemrograman kali ini dinyatakan benar. Di sini saya akan menjelaskan flowchart untuk kuis 0 tentang program mengubah urutan angka dari belakang ke depan. Untuk flowchart kali ini dimulai dari start, lalu dibawa ke input bilangan. Nah, habis dari input bilangan nanti dibawa ke menyimpan nilai sisius data. Nah, sisius data ini berfungsi untuk ini, menyimpan nilai, kemudian lanjut dibawa ke isi dalam for. Nah, integer sama dengan a dan i lebih besar sama dengan 0, i integer. Dari itu lalu menuju ke outputan bilangan. Nah, setelah dari outputan bilangan akhirnya n. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan flowchart untuk kuis yang ke-1 tentang menghitung jumlah huruf kapital dan menampilkannya. Untuk pertama, kita akan memulai pemrograman yaitu start, lalu menuju ke ketik kalimat di sini itu integer yang kita butuhkan, lalu kita akan dibawa ke karakter lebih besar dengan A dan karakter lebih kecil sama dengan Z. Dan dimulai jumlah huruf kapital. Nah, lalu nanti akan berlanjut ke A sama dengan 0 dan A string atau kalimat A decrement. Lalu nanti setelah ini menuju ke kalimat A yang memiliki lebih besar sama dengan A dan kalimat A lebih kecil sama dengan Z. Ini akan menuju ke jumlah huruf kapital, dimana kalau misal kita adiran semua kapitalnya ada 3, nanti akan menunjukkan berapa jumlah kapitalnya itu. Nah, kemudian n ini untuk sudah terakhir. Di sini saya akan menjelaskan flowchart untuk kuis yang kedua. Nah, di sini berawal dari mulai. Nah, ini habis dari mulai akan menuju ke char karena memiliki maksimal kata 100. Kemudian lalu dibawa ke getLine Gene Cards. Nah, setelah itu nanti akan menuju ke for a sama dengan 0. For ini adalah pengulangan. Nah, terus menuju ke A lebih kecil dari 100. Nah, ketika mempunyai persyaratan kita benar, lalu langsung akan dibawa ke false, lalu menuju ke n. Tapi misal ini memiliki persyaratan yang salah, nanti akan dibawa ke if. Nah, if di sini memiliki nominal yaitu lebih besar dari 65 dan lebih ke A, integer A lebih kecil sama dengan 90. Nah, itu sama seperti yang itu.
yang awal. Ketika dia benar, nanti akan langsung menuju ke cars ini, menuju ke diagram 32, lalu ke code ya, cars handle, lalu menuju ke diagram A++, lalu ke false dan selesai. Namun ketika persyaratan ini belum terpenuhi, dia akan menuju ke false ini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi else if. Nah, di mana ini else if memiliki batas lebih besar dari 97 dan lebih kecil dari 122. Lalu ketika ini akan dibawa menuju ke increment 32, akan menuju ke code dan handle sini untuk pindah garis. Nah, ketika benar akan menuju ke increment A, lalu ke false dan selesai. Di sini saya akan menjelaskan flowchart untuk kuis ketiga tentang mencari interaksi dari dua deret bilangan dan tampilan bilangan yang sama. Untuk pertama kita menuju ke start. Nah, dari start kita menuju ke integer A yang memiliki nilai sebesar 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. Dan B memiliki nilai sebesar 4, 6, 1, 5, 2, 8. Kemudian nanti akan menuju ke I sama dengan 0 dan I lebih besar sama dengan jum min 1 dekremen I. Nah, kemudian akan menuju ke J sama dengan 0. Nah, I kurang dari sama dengan jum min 1 increment dekremen I. Lalu akan menuju ke C jum intersection, dimana dicari jum intersection dekremen. Nah, dimana akan menuju ke nilai A yaitu sama dengan 1, 2, 3, 5, dan 8, dan B yaitu sebesar 4, 6, 1, 5, 2, 8. Ini akan dibawa ke jum intersection 0. Itu tandanya tidak ada interaksi. Nah, jika tidak ada terinteraksi nanti akan dibawa ke N. Namun kalau menuju ke I sama dengan 0 dan I lebih besar jum interaction I decrement, dia akan menampilkan interaksi ada berapa. Kemudian menuju ke N atau akhiran. Terima kasih.